Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Samuel Alparisi dari kelas 01 TPLP 007 Teknik Informatika Universitas Pamulang. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kesimpulan beberapa hasil dari tugas kemarin saya dari pertemuan 1 sampai pertemuan 12. Langsung saja ke pembahasan yang pertama. Pertemuan ke-1, pengenalan komputer. Komputer secara umum adalah seperangkat alat elektronika yang dapat menerima masukan atau input dan melakukan pengolahan data atau proses untuk menghasilkan keluaran atau output berupa informasi yang berguna dan bermanfaat. Komputer berasal dari bahasa Inggris, yaitu computer, yang berarti menghitung, sedangkan computing yang berarti mengoperasikan atau menggunakan mesin untuk melakukan proses perhitungan. Komputer mengalami perkembangan generasi yang cukup signifikan, antara lain generasi pertama dari 1951 sampai 1958, generasi kedua 1959 sampai 1963, generasi ketiga 1964 sampai 1979, generasi keempat 1979 sampai 1980, generasi kelima 1981. Adapun klarifikasi komputer berdasarkan 1. Tujuan pemakaian, 2. Yang diolah, 3. Ukuran dan kemampuan. Tokoh-tokoh perkembangan komputer antara lain: yang pertama Charles Babbage, yang kedua Hermann Hollerith, yang ketiga von Neumann dan Alan Turing. Dalam materi ini saya jadi mengetahui perkembangan komputer dari generasi ke generasi, mengenal komputer berdasarkan klasifikasi dan penggunaan yang berbeda-beda tergantung kebutuhan, dan juga mengetahui siapa saja yang berjasa dalam perkembangan komputer. Pertemuan kedua, CPU atau Central Processing Unit, atau bisa dikenal dengan Central Processor atau Main Processor. Pengertian CPU. CPU merupakan singkatan dari Central Processing Unit atau pengolahan pusat. Secara awam kita sering menyebutnya sebagai prosesor karena merupakan pusat pengolahan data dalam sebuah komputer. CPU dapat diibaratkan sebagai sebuah otak dari komputer itu sendiri. Cepat atau lambatnya kinerja dari sebuah komputer cukup ditentukan oleh kualitas dan teknologi dari CPU yang digunakan. Fungsi CPU. CPU berfungsi seperti kalkulator, hanya saja CPU jauh lebih kuat daya pemrosesannya. Fungsi utama dari CPU adalah melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data yang diambil dari memori atau dari informasi yang dimasukkan melalui beberapa perangkat keras seperti papan ketik, pemindai, tuas kontrol, maupun tetikus. CPU dikontrol menggunakan sekumpulan instruksi perangkat lunak komputer. Perangkat lunak tersebut dapat dijalankan oleh CPU dengan membacanya dari media penyimpan seperti cakram keras, disket, cakram padat, maupun pita perekam. Instruksi-instruksi tersebut kemudian disimpan terlebih dahulu pada memori fisik atau RAM, yang mana setiap instruksi akan diberi alamat unik yang disebut alamat memori. Selanjutnya, CPU dapat mengakses data-data pada RAM dengan menentukan alamat data yang dikehendaki. Pertemuan ketiga, memori. Memori adalah bagian dari komputer tempat program-program dan data-data disimpan. Istilah store atau stroke untuk memori, meskipun kata stroke sering digunakan untuk menunjuk ke penyimpanan disket. Tempat informasi untuk dibaca dan ditulis memiliki aneka ragam jenis, teknologi, organisasi untuk kerja. Memori merupakan bagian dari komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang harus diatur dan dijaga sebaik-baiknya. Memori biasanya disebut juga dengan istilah komputer stroke, komputer memori, atau memori. Merupakan piranti komputer yang digunakan sebagai media penyimpanan data dan informasi saat menggunakan komputer. Memori merupakan bagian yang penting dalam komputer modern, letaknya di dalam CPU, Central Processing Unit. Sebagian besar komputer memiliki hierarki memori yang terdiri atas 3 level, yaitu physical register di CPU berada di level teratas, primary memory atau executable memory berada di level tengah, secondary memory S berada di level bawah. Penyimpanan data dalam komputer dibagi menjadi 2 jenis, yaitu 1 memori internal, 2 memori eksternal. Yang termasuk memori internal yaitu
ada ROM, CMOS, RAM, DRAM, CD-RAM, DMM, sesi memori. Sedangkan memori eksternal ada DHCD dan SACD. Pertemuan keempat, input dan output DEPIS. 1. Input DEPIS, unit yang berfungsi sebagai media untuk memasukkan data dari luar ke dalam suatu memori dan prosesor untuk diolah guna menghasilkan informasi yang diperlukan. Contoh input DEPIS yaitu keyboard, mouse, touchpad, leg, pen, graphic pad, joystick, dan games pedal scanner. 2. Output DEPIS, untuk keluaran. Output DEPIS merupakan perangkat yang bertugas untuk menampilkan data yang telah diproses oleh bagian prosesor. Sebelumnya data diambil oleh perangkat masukan atau input DEPIS. Keberadaan dari output DEPIS atau perangkat keluaran sangatlah penting karena termasuk dalam perangkat primer untuk berjalannya sebuah personal computer. Contoh output DEPIS, monitor, printer jenis dot matrix, printer jenis inkjet, printer jenis laserjet, speaker, handphone, proyektor, plotter. Pertemuan 5. Sistem bilangan kode 1. Dalam sistem digital informasi numerik dinyatakan dalam sistem bilangan dan pengkodean antara lain 1. Bilangan desimal atau bilangan dasar 10. Bilangan desimal bisa dikonversi menjadi bilangan lainnya. Contohnya konversi bilangan desimal ke biner, konversi bilangan desimal ke oktal, konversi bilangan desimal ke heksadesimal. 2. Bilangan biner atau bilangan dasar 2. Bilangan biner bisa dikonversi menjadi bilangan lainnya. Contohnya konversi bilangan biner ke desimal, konversi bilangan biner ke oktal, konversi bilangan biner ke heksadesimal. Bilangan oktal atau bilangan dasar 8. Bilangan oktal bisa dikonversi menjadi bilangan lainnya. Contohnya konversi bilangan oktal ke desimal, konversi bilangan oktal ke biner, konversi bilangan oktal ke heksadesimal. Bilangan heksadesimal atau bilangan dasar 16. Bilangan heksadesimal bisa dikonversi menjadi bilangan lainnya. Contohnya konversi bilangan heksadesimal ke biner, konversi bilangan heksadesimal ke oktal, konversi bilangan heksadesimal ke desimal. Yang kelima, kode Gray, kode BSD, kode Access 3. Yang keenam, ASCII kode. Pertemuan keenam, sistem bilangan dan kode 2. 1. Konversi bilangan desimal ke Access 3. Kode Access 3 ada hubungannya dengan kode BCD dan kadang-kadang digunakan menggantikan BCD karena mempunyai keuntungan dalam operasi-operasi aritmatika tertentu. Pengkodean Access 3 untuk bilangan desimal dilaksanakan dengan cara yang sama seperti BSD, kecuali bahwa angka 3 ditambah pada setiap digit desimal sebelum mengkodekan dalam biner. Contoh bilangan 4646, masing-masing bit ditambah 3 sehingga menjadi 79. Maka kode Access 3 adalah 01111001. Yang kedua, konversi dari bilangan biner ke Gray. Setiap bilangan biner dapat diubah menjadi representasi kode Gray dengan cara seperti berikut. Bit pertama dari kode Gray sama dengan bit pertama dari bilangan biner. Bit kedua dari kode Gray sama dengan eksklusif OR dari bit pertama dan kedua dari bilangan biner. Akan sama dengan 1 apabila kode biner tersebut berbeda, akan sama dengan 0 jika bit tersebut sama. Bit kode Gray ketiga sama dengan eksklusif OR dari bit kedua dan ketiga dari bilangan biner, dan seterusnya. 3. Konversi dari Gray ke biner. Untuk mengubah dari Gray ke biner diperlukan prosedur yang berlawanan dengan prosedur konversi dari biner ke Gray. Bit biner pertama adalah sama dengan bit kode Gray pertama. Apabila bit Gray yang kedua 0, bit biner kedua sama dengan yang pertama. Apabila bit Gray kedua 1, bit biner kedua adalah kebalikan dari bit biner pertama. Pertemuan 7. Pengenalan sistem operasi. Sistem operasi secara umum dapat didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, sebagai sebuah program yang mengatur hardware dengan menyediakan landasan untuk aplikasi yang berada di atasnya. Yang kedua, bertindak sebagai penghubung antar user dengan hardware.
Yang ketiga, bertugas untuk mengendalikan dan mengkoordinasi pengguna hardware untuk berbagai program aplikasi berbagai macam-macam user. Sistem operasi adalah software yang bertugas untuk mengatur atau mengontrol manajemen hardware serta operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan software aplikasi Office, aplikasi desain, grafis, aplikasi multimedia. Sistem operasi ditinjau dari 3 sudut pandang yang berbeda. Yang satu, sudut pandang pengguna sistem operasi. Yang kedua, sudut pandang sistem. Yang ketiga, sudut pandang tujuan. Komponen utama dari sebuah sistem komputer: 1. Hardware, 2. Software, 3. user. Fungsi dari sistem operasi: 1. Sistem operasi sebagai extended machine atau perluasan mesin. Yang kedua, sistem operasi sebagai pengolahan seluruh sumber daya. Perkembangan sistem operasi: yang satu, generasi pertama 1945 sampai 1955. Yang kedua, generasi kedua 1955 sampai 1965. Generasi ketiga 1965 sampai 1980. Generasi keempat 1980. Layanan sistem operasi: yang satu, pembuatan program, 2. eksekusi program, 3. operasi atau I atau O, 4. manipulasi sistem berkas, 5. komunikasi. Deteksi error. Bagian-bagian sistem operasi atau lapisan-lapisan dalam sistem operasi. Pertemuan ke-8, sistem operasi Linux. Linux adalah suatu sistem operasi yang bersifat multi-user dari multitasking yang dapat berjalan di berbagai platform termasuk prosesor Intel 386 maupun yang lebih tinggi. Sistem operasi ini mengimplementasikan standar POSIX. Linux dapat berinteroperasi secara baik dengan sistem operasi yang lain, termasuk Apple, Microsoft, dan Novell. Nama Linux sendiri diturunkan dari pencipta awalnya, Linus Torvalds, yang sebetulnya mengacu pada suatu kumpulan software lengkap yang bersama-sama dengan kernel menyusun suatu sistem operasi yang lengkap. Lingkungan sistem operasi ini mencakup ratusan program, termasuk kompiler, interpreter, editor, dan utilitas. Perbedaan mendasar Linux. Perbedaan mendasar Linux sistem operasi lainnya adalah harga. Linux ini lebih murah dan dapat diperbanyak serta didistribusikan kembali tanpa harus membayar fee atau royalti kepada seseorang. Tetapi ada hal yang lebih utama selain pertimbangan harga, yaitu mengenai source code. Source code Linux tersedia bagi semua orang sehingga setiap orang dapat terlibat langsung dalam pengembangannya. Sejarah Linux. Linux pada awalnya dibuat oleh seorang mahasiswa Finlandia yang bernama Linus Torvalds. Dulunya Linux merupakan proyek hobi yang diinspirasikan dari Minix, yaitu sistem Unix kecil yang dikembangkan oleh Andrew Tenenbaum. Linux versi 0,01 dikerjakan sekitar bulan Agustus 1991. Kelebihan Linux ini di sini akan dijelaskan beberapa kelebihan dari sistem operasi Linux atau Unix dibandingkan dengan sistem operasi yang lain, dan berikut ini adalah beberapa fakta dari hal-hal yang menguntungkan dengan menggunakan program dan file-file Linux atau Unix. Pada dasarnya semua data tersimpan di dalam hard disk, walau ada beberapa kondisi di mana data tersimpan di disket. Perbandingan Linux terhadap sistem operasi lainnya. Linux disusun berdasarkan standar sistem operasi POSIX yang sebenarnya diturunkan berdasarkan fungsi kerja Unix. Unix kompatibel dengan Linux pada level sistem call. Ini berarti sebagian besar program yang ditulis untuk Unix atau Linux dapat direkompilasi dan dijalankan pada sistem lain dengan perubahan yang minimal. Distro Linux diantaranya 1. Red Hat, 2. Debian, 3. Slackware, 4. SUSE, 5. Mandrex, 6. WinLinux. Pertemuan 9. Pengenalan basis data. Basis data menyediakan fasilitas atau memudahkan dalam memproduksi informasi yang digunakan oleh pemakai untuk mendukung pengambilan keputusan. Sebelumnya, sistem yang digunakan untuk mengatasi semua permasalahan bisnis menggunakan pengelolaan data secara tradisional dengan cara menyimpan record pada file-file yang terpisah.
yang disebut juga sistem pemrosesan file, di mana masing-masing file diperuntukkan hanya untuk satu program aplikasi saja. Kelemahannya dari sistem pemrosesan file ini antara lain satu timbulnya data rangkap atau redundansi data dan ketidakkonsistensi data atau inkonsistensi data. Yang kedua, kesukaran dalam mengakses data. Yang ketiga, data terisolir atau isolation data. Yang keempat, masalah pengamanan security problem. Yang kelima, data dependency. Seiring dengan berjalannya waktu lambat laun sistem pemrosesan file mulai ditinggalkan karena masih bersifat manual. Yang kemudian dikembangkanlah sistem pemrosesan dengan pendekatan database. Pada sistem ini record data disimpan pada satu tempat, yakni database di antara program aplikasi maupun pemakai. Terdapat DBMS, Database Management System. Istilah-istilah dasar basis data. Yang pertama, enterprise. Yang kedua, entitas. 3, atribut atau elemen data. 4, nilai data atau data value. 5, kunci elemen data atau key dan elemen. 6, record data. Kelemahan sistem basis data. Yang pertama, memerlukan tenaga spesialis. Yang kedua, kompleks. Yang ketiga, memerlukan tempat yang besar. Yang keempat, mahal. Keuntungan sistem basis data: 1, terkontrolnya kerangkap data. 2, terpeliharanya kerasan atau kekonsistenan atau data. 3, data dapat dipakai secara bersama atau shared. 4, dapat diterapkan standarisasi. 5, keamanan data terjamin. 6, terpeliharanya integritas data. 7, terpeliharanya keseimbangan atau keselarasan antara kebutuhan data yang berbeda-beda dalam setiap aplikasi. 8, independence, kemandirian data. Pertemuan ke-10, dasar-dasar internet. Internet berasal dari bahasa Latin inter, yang berarti antara. Secara kata per kata, internet berarti jaringan antara atau penghubung. Internet merupakan hubungan antar berbagai jenis komputer dan jaringan di dunia yang berbeda di sistem operasi maupun aplikasinya, di mana hubungan tersebut memanfaatkan kemajuan media komunikasi, telepon atau satelit yang menggunakan protokol standar dalam berkomunikasi, yaitu protokol TCP atau IP. Fungsi internet menghubungkan berbagai jaringan yang tidak saling bergantung pada satu sama lain sedemikian rupa sehingga mereka dapat berkomunikasi. Protokol internet menggunakan protokol TCP atau IP. Dengan adanya TCP atau IP ini, internet memiliki 3 keuntungan. 1, memberi kesempatan internet menggunakan jalur komunikasi yang sama untuk memakai yang berbeda pada saat yang sama. Yang kedua, memberi internet fleksibilitas. Sementara paket-paket data mereka bergerak dari satu host ke host lain sampai mencapai tujuan akhir. Yang ketiga, meningkatkan kecepatan transmisi data. Pelayanan utama dalam internet. 1, pelayanan mail. Pelayanan ini untuk mengirim dan menerima pesan. 2, pelayanan internet. Pelayanan yang memberikan kesempatan Anda menghubungi sistem remote atau sistem yang terletak di tempat yang jauh, menerima pesan-pesan. 3, pelayanan file transfer protokol atau PTP. Jenis-jenis layanan internet antara lain: 1, electronic mail atau email, file transfer protokol atau PTP. 3, telenetwork atau telnet. 4, user atau network atau usenet. 5, world wide web atau www. 6, internet relay chat atau IRC. 7, internet phone atau konferensi. 8, voice atau server. 9, gopher. 10, mailing list. Kesimpulannya adalah definisi internet. Internet merupakan hubungan antar berbagai jenis komputer dan jaringan di dunia yang berbeda sistem operasi maupun aplikasinya, di mana hubungan tersebut memanfaatkan kemajuan media komunikasi, telepon dan satelit yang menggunakan protokol standar dalam berkomunikasi, yaitu protokol TCP atau IP. Fungsi internet merupakan media berkomunikasi dan informasi modern. Pertemuan 11, pengenalan komunikasi data.
Pengertian komunikasi data adalah transmisi data elektronik melalui beberapa media. Media tersebut berupa kabel koaksial, fiber optik, microwave, dan seterusnya. Fungsi sistem komunikasi data diantara lain memberikan informasi kepada orang yang tepat dalam waktu yang tepat, memperoleh data bisnis lagi data tersebut dibuat online. Sistem komunikasi data memungkinkan orang lain dan bisnis yang mempunyai lokasi geografi berlainan dapat saling berkomunikasi. 3 komponen utama. 1. Sumber komunikasi. 2. Media komunikasi. 3. Penerima. Pengertian jaringan komputer. Yang satu, jaringan adalah seri dari beberapa poin yang dihubungkan oleh beberapa jenis saluran komunikasi. Yang kedua, jaringan komunikasi data merupakan kumpulan sirkuit komunikasi data yang dikelola sebagai kesatuan tunggal. Modem. Modem adalah alat elektronik yang dapat mengubah atau memodulasi komunikasi digital antara komputer ke dalam nada yang dapat ditransmisikan melalui jalur telepon. Data yang diterima kemudian diubah dari suara ke informasi digital. Topologi jaringan dibagi menjadi 4 macam, yaitu topologi jaringan bus, topologi jaringan star, topologi jaringan ring, topologi jaringan hibrid. OSI, Open System Interconnection. ISO, International Standard Organization, yang membuat rekomendasi teknis mengenai interface komunikasi data merekomendasikan OSI tahun 70. Tujuannya adalah 1. Untuk mengembangkan framework standar untuk komunikasi komputer ke komputer. 2. Terdapat 7 lapisan. 3. Physical layer. 4. Data link layer. 5. Network layer. 6. Transport layer. 7. Session layer. 8. Presentation layer. 9. Application layer. Pertemuan ke-12. Konsep dasar dan keamanan komputer. Pengertian keamanan komputer sendiri adalah security adalah segala sesuatu yang mengenai keamanan. Komputer adalah suatu sistem yang meliputi CPU atau prosesor atau memori atau I/O device dan lain-lain. Security komputer segala sesuatu yang mengenai keamanan bagi sistem komputer. Agar dapat mengamankan sistem komputer dengan benar, maka kita harus tahu karakteristik pengganggu yang mendatangi sistem komputer kita. Ada 2 pihak yang terkait dalam keamanan komputer. Pihak yang diganggu sistem komputer antara lain perangkat lunak, perangkat keras, perangkat manusia, manajemen, basis data, operasional, fisik. Sedangkan pihak yang mengganggu ada lingkungan, fisika, kimia, manajemen, organisasi, perangkat lunak, perangkat keras, sistem operasi, telekomunikasi. Keamanan komputer secara fisik dari sisi lingkungan yang perlu diwaspadai adalah manusia, binatang, tumbuhan, cuaca, iklim, bencana alam. Yang termasuk gangguan dari sisi fisika yaitu panas, listrik, magnet. Dari sisi perangkat keras komputer dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, 1. Militer, Min 400 sampai 1200 digunakan oleh pemerintahan. Yang kedua, industri atau normal sampai 900 sampai 1000 Celcius, komputer yang bermerek. 3. Jangkrik, normalnya sampai 600 Celcius sampai 700 Celcius, komputer rakitan. Demikian isi presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya katakan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika saya merasa ada kekurangan dan kesalahan, saya meminta maaf, karena kesempurnaan benar-benar hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.